Sudah muncul ya untuk PPT-nya? Oke, jadi kalau di solusi industri energi atau solusi berdasarkan industri energi, kita biasanya optimalkan ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk K3 atau keselamatan, kemudian ada terkait operasional dan juga ada terkait infrastruktur. Nah, biasanya di 3 poin ini yang, menjadi krusial ya untuk di, sektor industri energi gitu. Nah, salah satunya adalah yang energi yang paling besar di Indonesia ini adalah oil and gas gitu. Jadi kalau kita bicara oil and gas, secara kita bicaranya adalah supply chain atau rantai pasokan itu ada beberapa mulai dari area seperti offshore, ada onshore, ada yang untuk, saluran pipanya, kemudian ada transportasinya juga. Jadi, ada banyak sekali lokasi-lokasi, di sektor energi yang memang biasanya memiliki kebutuhan atau memiliki, skenario masing-masing gitu. Jadi kadang misalnya untuk yang di area lepas pantai itu pasti punya tantangan sendiri, punya kebutuhan sendiri gitu. Ada yang untuk memantau area-area laut, area-area, yang harus kita pantau dengan jarak yang sangat jauh. Nah itu akan berbeda dengan kondisinya bila ada di pabrik industri misalnya, seperti itu. Nah, ini yang tadi 3 poin utamanya dari sektor, energi. Jadi mulai dari yang pertama pastikan keselamatan tenaga kerja. Jadi sekali lagi poin utama dari solusi yang awalnya kita hanya sebagai reaktif, dalam artian pada saat ada insiden baru kita akan melakukan tindakan preventif maaf tindakan korektif. Nah ini kita sudah bisa maju ke arah, teknologi menggunakan teknologi tentunya kita bisa maju ke arah preventif. Jadi kita akan memastikan tenaga kerja ini mematuhi peraturan K3 seperti penggunaan APD gitu, saat diperlukan. Kemudian juga ada melakukan inspeksi dari jarak jauh. Jadi kalau misalnya di area-area energi industri ini biasanya banyak sekali area-area yang sulit dijangkau oleh manusia karena mungkin biasanya lingkungannya, environment-nya, atau bahkan alatnya itu terlalu sulit untuk dijangkau sama manusia. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ada. Kemudian juga kita bisa memantau area-area zona kritis atau area zona-zona krusial. Jadi kalau misalnya di area energi itu sangat sekali sensitif dengan, api. Nah, kita memerlukan sebuah perangkat yang memang, tahan atau reliable untuk dalam kondisi berbahaya atau hazardous area. Kemudian selanjutnya ada juga untuk mengurangi resiko operasional, ini biasanya terkait, monitoring perangkat atau industrial device. Jadi kalau misalnya kita resiko yang paling besar dalam, gangguan operasional itu adalah tidak bisa produksi dan itu akan berdampak ke loss dalam bisnis, seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan biasanya kalau produksi atau operasional dari satu alat produksi ini terganggu, maka bisa menghambat seluruh proses dan mengganggu, bisnisnya, seperti itu. Kemudian deteksi insiden seperti kebocoran gas, temperatur exception, atau misalnya, pendeteksi adanya abnormal suhu dari perangkat-perangkat kita itu bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang sama-sama kita ketahui adalah pasti tentang keamanan atau surveillance system gitu. Nah, kita bisa tingkatkan ke satu tingkat lebih tinggi. Jadi kita bisa bahkan kalau misalnya memang sudah siap dari sisi SDM, dari sisi, bisnis, dari sisi infrastruktur, maka kita bisa meningkat jauh, tidak hanya satu tingkat gitu. Jadi visinya adalah kita bisa mengoptimalisasikan proses keamanan dalam suatu area industri, seperti itu. Oke, secara rangkuman solusinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada untuk manajemen K3, kita ada yang memanfaatkan dengan fungsi-fungsi AI atau analitik. Mungkin kalau sekarang lagi ngetren ya, AI adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT itu adalah salah satu implementasi dari menggunakan AI. Nah, kalau sebenarnya Efficient juga sudah menerapkan AI ini, dari lama sebelum ada ChatGPT itu. Cuman memang pemanfaatannya akan sedikit berbeda. Nah, dari manajemen K3 ini kita ada inspeksi keamanan situs, pemantauan zona kritis, pemeriksaan APD, pemantauan suhu, deteksi kebocoran gas, jadi VOC atau volatile organic compound, ini adalah gas yang mudah meledak. Kemudian ada juga untuk pemantauan flare. Kemudian ada pemantauan operasional, ini ada beberapa komponen juga, nanti akan kita bahas. Kemudian ada keamanan terintegrasi juga akan kita bahas, dan yang paling penting adalah di bagian pusatnya, atau di bagian, monitoring sistemnya. Jadi, semua sistem ini akan dipantau dengan satu
platform atau suatu tempat di mana nanti akan bisa memudahkan dalam proses pengelolaan ataupun maintenance-nya. Nah, kita mengelolanya dengan apa? Tentunya dengan menggunakan Xcentral Platform, seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu di bagian manajemen K3. Jadi ini contohnya inspeksi keamanan site atau lokasi. Biasanya ini area-area berbahaya atau area-area yang memang harus dipantau. Biasanya kalau kita memantaunya adalah dalam kurun waktu tertentu, karena orang harus visit. Nah, ini kita bisa lakukan pantauan secara remote dan juga secara 24 jam per 7. Ini adalah salah satu tingkat peningkatan atau efektivitas dari proses atau penerapan teknologi solusi yang ada, seperti itu. Nah, Mmm, apa yang bisa kita pantau banyak sekali, mulai dari prosedur, mulai dari, peralatan, mulai dari, kondisi, lingkungan, atau bahkan kondisi pada saat pra kejadian atau pasca kejadian itu bisa kita pantau semuanya. Ini adalah, yang bisa kita jadwalkan, kita bisa schedule-kan sehingga digitalisasi proses pada saat kita melakukan inspeksi ini bisa dicapai. Oke, secara umum alurnya bisa kita lihat di sini, dari sisi manajemen K3, itu kita bisa melihat bahwa seluruh task atau seluruh kegiatan itu akan dikelola atau akan didefinisikan oleh manajer atau tim manajemen, kemudian nanti akan diberikan atau di-dispatch ke manajer proyek yang ada di lokasi, kemudian dari tim lapangan akan melakukan eksekusi. Jadi secara struktur, digitalisasi proses yang awalnya kita melakukan secara manual, kita melakukan checklist itu biasanya berdasarkan Excel, berdasarkan grup WhatsApp, atau misalnya kita berdasarkan, orang yang harus menuju ke sana dulu, sehingga akan membutuhkan banyak orang jika dalam satu kurun waktu yang bersamaan dan area yang sangat luas. Nah, ini kita bisa tingkatkan efektivitasnya, gitu. Jadi kita bisa pasang dengan beberapa jenis perangkat yang memang sesuai, contohnya adalah body worn kamera, kemudian ada juga seperti portable kamera, atau misalnya kamera-kamera yang spesifik untuk area berbahaya, yang memang biasanya tidak boleh setiap waktu orang menuju ke tempat-tempat tersebut, seperti itu. Ini bisa kita atur, bisa kita setting, disesuaikan sama dengan kebutuhan. Kemudian pemantauan zona kritis, jadi memang di area-area yang berbahaya tadi khususnya di sektor industri, oil and gas, chemical, atau misalnya mining, ini adalah area-area yang sangat rentan terhadap dengan api. Jadi bahan dasar api itu adalah gas dan juga api itu sendiri atau percikan api. Jadi kita membutuhkan perangkat yang memang tahan atau terbukti atau tersertifikasi bahwa tidak akan menimbulkan api pada area-area yang berbahaya, seperti itu. Jadi mungkin di area berbahaya itu ada gas, ada minyak, atau ada, mmm, bahan-bahan lain yang memudahkan memicu api. Nah, ini akan bisa kita reduce resikonya, akan bisa kita tekan resikonya. Ini kita akan bisa manfaatkan sebagai perlindungan perimeter, manajemen jarak jauh, kemudian juga, deteksi perilaku abnormal. Ini nanti kita akan menggunakan kamera-kamera explosion proof atau anti korosi. Kemudian juga, pada area-area berbahaya, biasanya itu untuk di sektor energi kayak pabrik misalnya, atau di area offshore, atau di area onshore, FPSO, ini sangat ketat ya terhadap, K3 gitu. Jadi insiden atau suatu kejadian yang biasanya bisa merugikan, perusahaan ataupun individu, salah satunya adalah nyawa misalnya, ini, sangat ditekankan karena banyak sekali ditemukan di lapangan. Jadi kalau misalnya, kebetulan saya juga sering bertemu sama user-user yang memang seringkali menjelaskan bahwa pada saat melakukan inspeksi ASO itu masih dilakukan secara manual. Jadi melakukan checklist, melakukan, cross check-nya itu harus dilakukan rutin, keliling satu persatu. Nah, ini kita bisa efisiensikan prosesnya. Jadi dengan menggunakan perangkat cerdas atau yang biasa kita sebut adalah AI device, yang memungkinkan untuk bisa mendeteksi perangkat atau objek-objek tertentu, salah satunya adalah helm. Jadi pada saat, ada orang terdeteksi tidak menggunakan helm, ini bisa langsung men-trigger alarm, sehingga ini bisa membantu tim HSE yang awalnya harus pengecekan secara manual, ada celah di situ, keamanan tentunya, keamanan keselamatan ya maksud saya. Nah, ini akan bisa kita reduce gitu, akan bisa kita tekan potensi resikonya gitu. Apakah hanya helm? Oh enggak, gitu. Jadi keunggulannya adalah di sini kita bisa melakukan, penyesuaian terhadap objek yang ingin kita, capai.
Salah satunya adalah misalnya kita ingin mendeteksi kacamata pelindung atau Google, atau misalnya ingin menggunakan pendeteksian sepatu pengaman atau safety shoes, atau terkait coverall atau, apa ya, baju keselamatan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan gitu, karena ini kameranya sudah support dengan teknologi AI, maka kita bisa melakukan pelatihan tentunya. Mungkin yang sangat umum dikenali adalah yang kita sebut machine learning. Jadi machine learning ini kita bisa lakukan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah algoritma pembacaan suatu objek yang akan bisa ditanam di kamera ataupun di perangkat gitu. Jadi, yang pertama perangkatnya juga sudah harus support dengan AI, yang kedua kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kondisinya masing-masing. Nanti tentunya karena ini basisnya adalah optikal, kita akan bisa diskusi lebih lanjut karena ada banyak faktor yang bisa menentukan terkait pembacaan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait keselamatan adalah terkait akses, keluar masuknya karyawan. Jadi di suatu area yang, berbahaya atau di pabrik energi biasanya itu memang sangat terbatas areanya. Kita perlu melakukan mapping seperti area-area mana yang bisa diakses secara publik, area-area mana yang bisa diakses oleh, tim HSE misalnya, area-area mana yang bisa diakses oleh tim, keamanan misalnya. Nah, ini bisa kita definisikan, bisa kita kontrol. Apalagi kalau misalnya di satu pabrik yang memang keluar masuknya karyawan itu cukup banyak. Nah, ini kita akan bisa kontrol dengan menggunakan sistem access control dan juga dengan turnstile seperti itu. Nah, kalau memang diperlukan saat ini kalau mungkin kita kembali berkaca ke pandemi kemarin, pendeteksian suhu itu menjadi krusial. Tapi kalau misalnya sekarang sudah tidak diperlukan, ini juga bisa kita nonaktifkan fungsinya. Tapi secara umum, solusi ini di beberapa pabrik itu masih diterapkan, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada terkait kebocoran gas. Jadi ini cukup menarik, kebocoran gas. Untuk saat ini pendeteksian gas yang bisa kita deteksi adalah gas metan. Jadi spesifik untuk gas metan, dan beberapa jenis gas lainnya akan menyusul bisa kita rilis. Ini adalah salah satu kamera explosion proof yang bisa melakukan pendeteksian gas, kebocoran gas. Jadi yang kita sebut adalah TDLAS atau Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy. Jadi kita menggunakan memanfaatkan laser untuk bisa mendeteksi apakah ada kepadatan gas yang bocor di suatu area, seperti itu. Jadi pada saat nanti terdeteksi ada kebocoran gas, maka dia akan bisa trigger suatu alarm, sehingga bisa langsung lebih responsif dalam menindak sebelum terjadinya ada misalnya insiden, seperti itu. Sehingga resiko adanya insiden bisa kita tekan. Oke, karena ini adalah sifatnya kamera positioning PTZ, mungkin bisa kita lihat sama-sama di sini. Di bagian atas ini adalah terkait kepadatan gas, kemudian di sini juga ada terkait intensitas cahaya. Jadi secara petrol nanti kita bisa manfaatkan seperti kamera PTZ pada umumnya, kita bisa melakukan petrol atau pointing satu persatu lokasi secara otomatis dengan jarak maksimal 100 meter jarak deteksinya. Jadi dengan jarak 100 meter kita bisa manfaatkan pemantauan beberapa titik sekaligus dengan menggunakan kamera ini. Oke, selanjutnya juga ada terkait pemantauan flare. Jadi kalau di area industri, flare ini menjadi parameter penting, menjadi parameter yang krusial. Jadi karena maaf, jadi kalau misalnya di, flare ini tiba-tiba mati, ini berarti mengindikasikan adanya suatu, apa ya, operasional yang abnormal. Jadi kita harus bisa segera mendeteksi dengan cepat. Karena kalau misalnya tidak dideteksi dengan cepat, maka berpotensi adanya kerusakan atau berpotensi adanya resiko insiden, seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan kamera by spectrum thermal kamera. Jadi kamera ini yang memang nanti sudah support dengan 2 lensa, satu optikal, satu thermal, dengan jarak deteksi yang cukup jauh gitu. Jadi nanti untuk jaraknya seberapa jauh, nanti kita bisa mengacu ke tabel DORI atau tabel Johnson kriteria yang kita sebut. Jadi Johnson kriteria ini adalah sebuah, standar yang ditetapkan oleh internasional untuk mendeteksi berapa jarak optimal dari pendeteksian sensor thermal. Seperti itu yang biasa kita sebut Johnson kriteria. Nilainya dari mana? Nanti nilainya ada namanya tabel DORI atau detection, observation, recognition, dan identification. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena ini sifatnya sudah by spectrum thermal kamera, kita juga bisa dapat view optikalnya gitu. Jadi kelemahannya kalau misalnya kamera thermal biasa atau thermal satu lensa, kita akan kesulitan melakukan verifikasi secara visual sehingga tetap harus mengirimkan orang menuju lokasi.
Dan itu biasanya cost-nya apakah itu waktu, apakah itu personel. Nah, ini bisa kita efektifkan, bisa kita efisiensikan prosesnya yaitu dengan menggunakan kamera. Dengan menggunakan petrol, dengan menggunakan verifikasi video yang bisa dipantau langsung dari comment center, ini akan sangat membantu, seperti itu. Atau misalnya pada saat terdeteksi adanya suatu suhu yang abnormal di flare ini, dia bisa langsung memberikan alarm untuk melakukan, pemberhentian mesin, misalnya seperti itu bisa dilakukan karena kamera kita sudah support dengan I/O ya, I/O port. Oke, jadi itu tadi terkait, manajemen K3 atau keselamatan, ada beberapa poin yang, cukup menarik. Jadi khususnya pada area-area, AI dan juga thermal ini bisa menjadi potensi yang cukup, baik karena beberapa, user di Indonesia ini masih jarang tahu terkait solusi thermal. Solusi thermal yang dibutuhkan pun akan bervariasi biasanya tergantung dengan masing-masing user, tingkatan suhu range-nya bisa sampai ada yang ribuan, seperti itu. Jadi nanti mungkin pada saat melakukan desain solusi dari sisi, keamanan, khususnya di sektor industri, ini bisa kita diskusikan lebih lanjut untuk, terkait solusi mana yang paling sesuai. Kemudian kita masuk ke bagian pemantauan operasional. Jadi pemantauan operasional ini yang seperti saya sampaikan tadi, poinnya adalah kita untuk bisa memantau bagaimana perangkat operasional itu bekerja dan bisa mengetahui dengan cepat pada saat ada insiden, sehingga meminimalisir waktu henti, seperti itu. Nah, khususnya pada area-area berbahaya, apakah itu mau di oil and gas, apakah itu mau di mining, apakah itu mau di petrochemical, ini biasanya akan menggunakan kamera-kamera spesifik yang memang sudah support dengan, explosion proof. Jadi sudah ada sertifikasi secara internasional, apakah itu ATEX atau ICX itu sudah ada dan juga IP68. Dan yang menarik di sini adalah sudah ada penangkal petir hingga 6.000 volt, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan biasanya di area-area berbahaya itu, apakah kita masih memerlukan grounding? Jawabannya adalah masih perlu, karena kita tidak bisa mengatur bagaimana besaran dari, ukuran tegangan dari kilat ya atau petir gitu. Jadi kita tetap harus support dengan sarana prasarana pendukungnya seperti grounding system, seperti surge arrestor-nya. Ini perlu kita pastikan juga gitu. Jadi walaupun kameranya ini sudah tahan, sudah memiliki ketahanan terhadap penangkal petir hingga 6.000 volt, tapi kita juga perlu pastikan terkait grounding system-nya apakah bekerja dengan optimal. Karena kalau tidak, kita kan tidak bisa kontrol terkait tegangan dari petir tersebut. Itu bisa menyebabkan kerusakan. Seperti itu. Oke. Kemudian khususnya untuk di area lepas pantai ini, cukup banyak. Jadi di area-area energi ini sangat banyak sekali area-area lepas pantai, offshore, apakah itu FPSO, apakah itu onshore juga, yang memantau ke arah laut ini menjadi penting. Ini ada satu video, ini yang kita sebut adalah, thermal long distance kamera. Jadi kamera ini memiliki, jarak deteksi hingga 45 kilometer, seperti itu. Jadi kameranya ini sudah wide spectrum ya, jadi sudah ada thermal, sudah ada optikalnya juga. Kendalanya kalau di area lepas pantai itu sangat gelap kondisinya, "Pak, tapi ada inframerahnya." Inframerah biasanya jaraknya sangat terbatas gitu. Jadi kondisi aktual yang sering kita lihat itu, sangat gelap, jadi nggak kelihatan biasanya objeknya. Kita akan butuh, sebuah perangkat yang memang bisa kita terapkan untuk pendeteksian jarak jauh dalam kondisi tanpa ada cahaya. Biasanya yang paling sesuai adalah kamera thermal, seperti itu. Karena kamera thermal memang tidak terpengaruh ya dengan cahaya, apakah itu gelap, apakah itu terang, deteksinya akan tetap ada. Dan di sini juga ada sudah support dengan, anti fogging. Jadi kalaupun ada kabut, ini tidak ada masalah. Anti korosi juga sudah ada sertifikasi NEMA 4X, jadi sudah cocok untuk dipasang di area, pantai atau area korosif, seperti itu. Oke, biasanya, pemantauan terhadap kapal ini kita lakukan karena misalnya pada area offshore, area luas itu ada area monitoring. Jadi takutnya ada kapal yang nabrak gitu misalnya, atau misalnya ada kapal yang mendekat masuk ke area, maka tim keamanan laut atau tim keamanan air itu bisa langsung bergerak untuk meminimalisir adanya, insiden gitu. Contoh insidennya apa, Pak? Nabrak kan nggak mungkin ya.
biasanya yang ada kejadian itu adalah seperti misalnya buoy light. Jadi kayak misalnya pelampung, radar yang ada di tengah-tengah itu ketabrak sama kapal. Nah ini biasanya, jadi rusak, lampunya jatuh, tapi jaraknya jauh, ada di 2 kilometer, ada di 4 kilometer dari bibir pantai. Nah ini baru diketahui pada saat ada pemeriksaan rutin, sebulan sekali misalnya. Nah ini berarti kan selama 29 hari kita nggak tahu kalau misalnya ada kerusakan pada lampu buoy tersebut gitu. Ini menjadi berbahaya. Kemudian untuk area-area di dalam, lokasinya misalnya di platform kayak di offshore, itu kita bisa menggunakan kamera explosion proof. Jadi memang kamera-kamera yang cocok untuk, area-area berbahaya, sehingga aman pada saat digunakan pada area yang sensitif terhadap api. Oke, selanjutnya di sini juga ada untuk, memantau kebocoran dan gangguan pabrik pengolahan. Jadi ini tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan terhadap pipa atau memantau terhadap perangkat yang sedang bekerja, gitu. Kita biasanya sebut ini adalah industrial thermography. Jadi kamera-kamera thermal yang memiliki fungsi untuk memantau adanya, kegiatan abnormal atau adanya suatu kejadian abnormal dalam perangkat kita, gitu. Nah, jarak jarak, maaf bukan jarak, rentang suhu deteksinya biasanya hingga 550. Tapi kalau misalnya mesin kita suhunya tinggi, Pak, kira-kira ada solusi nggak? Ada. Jadi kita juga ada sebuah perangkat thermal yang memang, support-nya sampai 2000 derajat gitu. Jadi memang di beberapa case kita perlu memantau area-area yang, suhu perangkatnya itu lebih dari 1000 derajat, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ini untuk di area distribusi atau di midstream kalau di oil and gas. Biasanya ini adalah area-area yang, rural atau dalam artian sulit dalam melakukan penarikan, kabel, penarikan power ataupun kabel data. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan kamera yang memiliki fungsi atau memiliki spek jarak deteksi monitor yang sangat jauh. Ini bisa sampai kilometer jaraknya. Jadi meminimalisir instalasi dengan akurasi yang tidak dikorbankan karena menggunakan kamera thermal bispektrum. Jadi kita bisa melakukan verifikasi visual secara on time atau bisa kita hubungkan juga dengan siren misalnya. Jadi pada saat terdeteksi ada objek melintasi garis trespassing dari line crossing kita yang sudah kita setting, maka akan memicu alarm. Itu juga bisa. Kalau di area, refinery atau di area, penampungan ya, bahan bakar atau misalnya gas, liquid gas, nah ini kita bisa pantau dengan menggunakan kamera thermal. Jadi kamera thermal di sini konsepnya bukan berarti tembus pandang ya. Kamera thermal di sini adalah memantau suhu permukaan dari suatu objek. Jadi pada saat adanya peningkatan suhu abnormal pada objek-objek yang kita pantau, maka kita bisa dengan lebih cepat mengetahui notifikasinya gitu, tanpa sebelum adanya insiden. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, ini kita bisa, ketahui dengan cepat dan juga nanti, sebelum adanya ledakan kita sudah bisa langsung bertindak, seperti itu. Kalau di FPSO di bagian kapal biasanya menggunakan anti korosi atau menggunakan explosion proof yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk memantau memantau area, sekitaran kapal untuk, faktor keselamatannya, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada untuk distribusi dengan menggunakan transportasi truk ya. Jadi mungkin kalau yang, eee, pernah, mengerjakan seperti fleet management system, ini kurang lebih sama, tetapi secara, value ini lebih canggih atau lebih tinggi dari sisi, value-nya tadi, karena di sini kita ada verifikasi video dan bisa validasi dengan menggunakan secara real time. Kalau misalnya kita hanya fleet management, kita hanya mengandalkan sensor, di mana kita nggak bisa melihat secara aktual, tapi kita bisa manfaatkan, video atau kamera mobile ke dalam area sini, ke dalam kendaraan untuk bisa memantau bagaimana kondisi aktual. Selain itu kita juga bisa melakukan remote monitoring, kita bisa melakukan, pengecekan kira-kira apakah ada kebocoran, bahan bakar atau enggak, apakah ada, misalnya di tengah perjalanan bahan bakarnya dicuri. Nah ini kita bisa prevent dengan menggunakan verifikasi video dan juga verifikasi, monitoring lokasinya, seperti itu. Oke, kemudian juga untuk, di industrial plant ini biasanya di area-area LNG atau di area, gas, produsen gas ini sangat penting. Jadi memantau untuk perangkat-perangkat tertentu apakah ada
kebocoran di perangkat-perangkat mereka gitu. Biasanya ada 2 istilah, apakah ada leak through atau ada yang juga leak out gitu. Nah ini biasanya perlu kita, spesifikkan kira-kira bagaimana kondisinya sehingga kita bisa pastikan dengan menggunakan kamera yang mana gitu. Tentunya kalau misalnya jaraknya jauh-jauh, seperti area-area seperti ini, nah ini area-area yang memang sulit untuk selalu dijangkau atau selalu didatangi oleh manusia atau SDM, maka kita bisa menggunakan kamera thermal yang sudah, support dengan wide spectrum dan positioning PTZ. Sehingga, otomasi pada saat melakukan pendeteksian, monitoring ini bisa kita lakukan dan report-nya bisa kita tarik, seperti itu. Selanjutnya juga ini kalau masih dengan industrial plant khususnya pada, panel. Jadi kalau yang tadi adalah yang besar-besar transitnya ini adalah di dalam panel. Jadi kalau mungkin yang pernah tahu seperti panel XDP, sub distribution panel, atau panel LVMDP, atau panel kapasitor bank, atau panel-panel kubikel, elektrikal ya, arus kuat. Nah, ini biasanya ada celah gitu, karena biasanya mereka melakukan pemantauan rutin itu setiap misalnya seminggu sekali, atau sebulan sekali menggunakan handgun gitu. Nah, apakah dengan menggunakan handgun ini salah? Tidak, bukan salah, tetapi bisa kita tingkatkan akurasinya, bisa kita tingkatkan efisiensi monitoringnya. Jadi dengan menggunakan kamera thermal cube yang kecil ini, kita bisa pantau kondisi-kondisi perangkat seperti sambungan kabel, atau sambungan MCB, atau kondisi komponen di dalam panel itu bisa kita pantau secara 24 jam per 7. Jadi sebenarnya apakah kita harus melakukan replacement terhadap, kebiasaan melakukan remote atau melakukan visit monitoring dengan handheld, harus kita hapuskan? Oh enggak, itu tetap bisa dilakukan, tetapi pemantauan secara 24 jam per 7-nya itu sudah bisa kita dapatkan dan report-nya sudah ada. Seperti itu, sehingga secara visual tampilannya kurang lebih seperti ini karena kameranya sudah support dengan, optikal dan thermal, jadi kita bisa mendapatkan verifikasi secara visual ataupun thermal, seperti itu. Nah ini contoh gambarnya. Jadi kita bisa pointing titik-titik mana yang mau kita pantau dan pada saat ini kita pasang threshold-nya, contoh 85 derajat, kemudian ini menginjak 85 derajat maka ada indikasi, potensi kerusakan atau indikasi potensi kebakaran misalnya, ini bisa kita langsung cegah. Nah pemantauan dengan menggunakan helmetnya pun, kita juga ada, Hikvision juga ada, jadi, bisa kita bilang kalau, secara umum yang mungkin diketahui adalah seperti FLIR. Nah itu, yang cukup banyak ya dipakai itu adalah FLIR. Nah kita, bisa bilang apa yang FLIR punya kita juga punya gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan juga. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan, visit inspeksi dengan menggunakan, handheld thermography itu juga bisa, seperti itu. Oke, nah ini terkait inspeksi, jadi remote inspeksi ataupun equipment inspeksi ini, secara umum sama seperti yang pertama kali tadi. Jadi kita tujuannya akan kita detailkan di sini, bagaimana melakukan inspeksinya. Jadi mulai dari proses set inspeksi frekuensi atau jadwalnya, cycle-nya setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, itu bisa kita setting pada jam berapa, tanggal berapa, dan siapa personelnya, ini bisa kita setting. Jadi nggak perlu setting setiap kali akan melakukan inspeksi, tapi sudah dilakukan secara rutin misalnya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian kita mendefinisikan inspeksi checklist-nya apa saja yang mau kita checklist, perangkat-perangkat apa saja yang mau kita checklist, ini bisa kita, definisikan masing-masing. Kemudian bagaimana metode inspeksinya, apakah menggunakan view optical image, apakah menggunakan termografi, atau menggunakan AI, atau menggunakan manual checking. Nah, ini bisa kita lakukan. Nanti menggunakan kliennya adalah web client ataupun menggunakan mobile apps kalau misalnya yang remote. Sehingga nanti akan muncul sebuah task atau maaf, seperti inspection checklist itu secara otomatis ke masing-masing user yang telah kita tunjuk, seperti itu. Nah, secara view nanti akan seperti ini kurang lebih tampilannya, kalau misalnya secara desktop atau mungkin secara, mobile, jadi akan muncul selalu, kemudian nanti kita akan execute task gitu. Jadi akan bisa kita lakukan, execute, melakukan, inspeksi. Apakah itu on-site inspection, apakah remote inspection, thermal inspection, atau AI inspection, itu bisa kita lakukan, tanpa perlu misalnya menuju ke lokasi, tapi kalau onsite tetap harus menuju ke lokasi, seperti itu. Tujuannya apa?
Jadi tujuannya kalau misalnya yang dilakukan inspeksi secara rutin itu secara manual, kita perlu melakukan rekap berulang kali, scheduling berulang kali, kemudian kadang ada, mmm, data yang masih tidak valid gitu, atau data yang tidak bisa kita kumpulkan karena baru diketahui perangkatnya rusak misalnya. Nah ini bisa kita hindari gitu. Kita akan bisa mendapatkan insight, jadi semakin tinggi atau semakin banyak insight yang kita dapatkan dalam suatu bisnis, ini akan bisa meningkatkan atau, mmm, bisa menjadi dasar untuk berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah misalnya terkait perawatan mesin, terkait, efisiensi SDM, atau misalnya terkait dengan bisnis proses pada saat melakukan maintenance. Apakah ini sudah tepat, apakah ini sudah, sesuai. Nah, ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dari tim top level management. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, sistem existing yang ada saat ini di industri, mostly ini masih menggunakan yang kita sebut responsif. Jadi pada saat melakukan ada insiden, kita baru melakukan pengecekan, baru kita melakukan korektif. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan sistem yang ini, saat kita menerapkan atau kita sudah menentukan, pemilihan solusi, pemilihan produk yang tepat dalam satu area masing-masing tadi, setiap area dari sektor industri energi, maka kita akan bisa mendapatkan, preventive notification, bahkan bisa ke depannya adalah predictive maintenance. Dalam artian, kita akan bisa mendapatkan, insight-nya terkait maintenance, kira-kira trennya seperti apa ke depannya, berdasarkan dari data historical yang telah kita dapat dengan menggunakan sistem yang ada, seperti itu kurang lebih. Sehingga bisa kita bayangkan yang awalnya operasional ini harus melakukan rekapan terus-menerus secara rutin setiap bulan, membutuhkan resource waktu yang cukup banyak. Nah, ini bisa kita efisiensikan. Kemudian juga di sini potensi untuk integrasi dengan SCADA sangat memungkinkan. Jadi karena memang di sektor industri energi ini banyak sekali, menggunakan apa namanya, SCADA untuk melakukan monitoring maintenance terhadap perangkat-perangkat industrialnya, ini kita bisa integrasikan. Jadi, kenapa sih perlu dilakukan integrasi? Jadi SCADA ini karena sifatnya adalah sensor dari PLC, kita akan menemukan atau mengetahui apakah ada indikasi kerusakan dari masing-masing perangkat. Kemudian pada saat terindikasi ada perangkat, biasanya tim maintenance atau tim asset management atau tim instrumen asset management ini akan melakukan visit untuk melakukan checklist, apakah benar terjadi, kerusakan. Banyak banyak kali terjadi perawatan terhadap perangkat SCADA ini, tidak dipantau dengan baik, gitu. Sehingga ada beberapa case yang terjadi bahwa adanya false alarm gitu. Nah, dengan adanya bantuan integrasi dengan sistem Hikvision, kita bisa melakukan verifikasi secara visual. Sehingga tanpa harus mengirim orang menuju ke sana pada saat ada alarm dari SCADA, maka kita bisa melakukan pengecekan apakah memang ini terjadi kerusakan atau ada indikasi kerusakan. Kalau tidak, maka kita tidak perlu menuju ke sana, gitu. Sehingga pengambilan keputusan atau terkait, awareness ya terhadap, perangkat itu bisa lebih baik. Nah, bentuk integrasinya seperti apa? Jadi bentuk integrasinya itu bukan wiring to wiring ya, tapi ini adalah API. Jadi dari aplikasi SCADA diintegrasikan dengan aplikasi HIK Sentral dengan menggunakan API, seperti itu konsepnya. Jadi nanti perlu dikembangkan adanya development, terhadap integrasi seperti ini. Jadi nanti dari Hikvision akan kita support dari sisi API library untuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi SCADA, seperti itu. Nah, itu tadi terkait operational monitoring ya. Jadi kita bisa melakukan yang pertama HSE tadi, kemudian operational monitoring. Jadi area-area, energi, industri energi ini memang cukup banyak yang bisa kita manfaatkan gitu, atau yang bisa kita pantau dan ini masih banyak sering masih banyak yang user ini belum tahu, kira-kira seperti apa. Nah ini kita bisa bersama introduction atau perkenalkan solusi-solusi yang ada seperti ini ke user-user karena mereka mostly, terkejut dan tertarik karena perangkat-perangkat existing yang terpasang sekarang itu masih, banyak sekali, teknologi yang menggunakan lama. Misalnya menggunakan surveillance saja, tidak ada fungsi analitiknya. Nah ini, banyak hal-hal yang bisa kita, propose atau bisa kita bantu user untuk memecahkan masalahnya atau meningkatkan
efisiensi, efektivitas dari sisi prosedur mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian integrated security atau kita meningkatkan fungsi surveillance yang ada di area, industri energi. Oke, yang pasti, terkait keamanan adalah terkait penyusup. Jadi terkait, intrusion, nah ini menjadi penting ya, apalagi mulai dari oil field atau misalnya plantation atau pabrik ya, pabrik gas, kemudian tank farm atau penyimpanan dari, gas misalnya atau minyak, atau refinery, atau pipeline. Ini menjadi krusial kalau misalnya ada PLTS juga ini bisa menjadi, opsi ya karena PLTS ini untuk lahan PV modulnya itu butuh area yang sangat luas. Nah ini kita butuh pemantauan yang cukup handal gitu. Nah, gimana cara kita memantau? Kan sudah ada CCTV Pak, cukup Pak. Oh, ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena biasanya di area-area ini cahaya itu sangat minim, gitu. Jadi karena kamera optikal itu secara prinsip seperti mata kita. Jadi kalau misalnya terlalu gelap maka tidak kelihatan, kalau terlalu terang maka silau. Dan ini akan mengganggu proses pendeteksian atau proses operasional keamanan. Jadi pada saat sudah, let's say yang paling sederhana adalah pada saat kita menggunakan motion detection. Pada saat kita sudah setting motion detection, tetapi objeknya tidak terlihat, maka tetap tidak terpantau. Atau misalnya kita sudah setting, region entrance dengan menggunakan VCA, tetapi tidak terlihat. Nah, itu tetap tidak terpicu. Nah, kita akan bisa kasih beberapa solusi kalau misalnya berkaca dengan kondisi-kondisi tertentu di masing-masing area. Seperti contoh, kalau misalnya jaraknya pendek dan cahayanya bagus, maka kita bisa menggunakan optical camera. Kalau misalnya kita jaraknya menengah, tidak terlalu jauh, tapi cahayanya buruk, maka biasanya kita bisa menggunakan thermal. Opsinya adalah biasanya faktor terbesar terkait pencahayaan. Kira-kira di area, perbatasan atau intrusion itu apakah cahayanya bagus atau tidak gitu. Kalau misalnya cahayanya bagus, kita akan propose menggunakan kamera optikal karena, bisa dirasa cukup, tetapi kalau misalnya kondisinya tidak bagus cahayanya, maka kita bisa propose dengan menggunakan kamera thermal gitu. Jaraknya, harus jauh ya Pak kalau thermal? Oh enggak, kamera thermal itu bervariasi jaraknya mulai dari yang 40 meter ada hingga sampai yang, 3 kilo juga ada. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kira-kira skenarionya seperti apa, eee, kondisi environment-nya seperti apa. Sehingga pada saat ini semua sudah optimal, maka keamanan di suatu area tersebut akan menjadi lebih baik, gitu. Mmm, Selama ini monitoring yang dilakukan itu adalah pemantauan secara 24 jam dan terus-menerus, sehingga biasanya menjadi kendala pada saat adanya pergantian ya, pergantian orang atau misalnya, ada insiden, kita baru tahu kalau ternyata kameranya mati, atau misalnya baru ada kehilangan, baru kita melakukan pengecekan dan baru kita tahu, oh ternyata memang ada, penyusup masuk gitu. Nah ini kita bisa manfaatkan fungsi VCA. VCA itu adalah video content analysis, di mana kita bisa melakukan analisa terhadap suatu frame video, apakah adanya, apa namanya, objek yang melintasi suatu aturan kita buat. Contoh line crossing atau region entrance. Jadi pada saat ada objek melintasi tersebut, maka secara otomatis akan pop up di comment center, akan automatic capture, kemudian akan bisa juga memberikan notifikasi ke mobile ataupun ke kontrol klien. Bisa kita bayangkan yang awalnya mengetahui adanya insiden pada saat sudah adanya, kehilangan atau kerusakan. Nah ini kita pada saat terjadinya insiden kita sudah bisa dapat, tangkapan videonya atau evidennya dan bisa kita teruskan ke pihak yang berwajib, seperti itu. Kemudian tentunya, eee, kita juga perlu melakukan, manajemen terhadap keluar masuknya kendaraan. Jadi keluar masuknya kendaraan ini di area-area yang besar ini masih banyak sekali, mmm, menggunakan manual gitu. Jadi cross check, driver turun, melakukan tukar KTP atau ditanya menuju ke area mana. Ini biasanya menghambat waktu, apalagi kalau misalnya pabriknya, mmm, ada di pinggir jalan atau dalam satu komplek, kemudian prosesnya manual dan lama, ini menimbulkan kemacetan biasanya. Nah, ini bisa kita efisiensikan dengan sistem entrance exit. Karena di sini konsepnya adalah menggunakan kamera LPR atau ANPR kamera yang bisa mengenali atau merekognisi dari,
plat nomor kendaraan ini mmm, akan sangat memudahkan pada saat melakukan pencatatan, proses recording, proses autentikasi, dan juga proses filtering keamanannya gitu. Jadi kita bisa langsung mengetahui ini kendaraannya, datang pada jam berapa, capture-nya seperti apa, siapa pemiliknya, itu bisa kita kenali, seperti itu. Biasanya ada pertanyaan nih, kalau dari sini, ini kira-kira plat nomor warna putih sama plat nomor warna hitam ini ngefek nggak sih, Pak? Gitu. Sebenarnya konsepnya bukan plat nomor putih atau plat nomor hitam, tetapi cahaya, gitu. Jadi walaupun cahayanya apa namanya, terang, kalaupun mau menggunakan putih, mau menggunakan hitam, itu masih bisa terdeteksi, gitu. Tapi kalau misalnya cahayanya sangat redup, yang putih ataupun yang hitam, itu tetap tidak terbaca, seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya adalah cahayanya harus diperhatikan, karena ini menggunakan optikal, kembali lagi prinsipnya seperti mata kita, kalau terlalu gelap tidak kelihatan, kalau terlalu terang juga, tidak terganggu juga pembacaannya, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada sistem keamanan untuk under vehicle surveillance system. Jadi ini nanti kita bisa mendeteksi bagaimana kondisi bawah dari kendaraan yang biasanya menggunakan cermin cembung. Ini kita bisa menggunakan, sistem kamera atau UVSS yang terhubung dengan ANPR kamera. Jadi kita bisa tahu juga ini kondisi kendaraan milik siapa, seperti itu. Tujuannya adalah memudahkan pada saat melakukan pengecekan under vehicle surveillance system. Karena biasanya di suatu area energi itu ketat. Jadi ada pos-pos tertentu misalnya masuk ke suatu area contoh tadi, yang di gambar awal ya, ada lokasi manufacture plant misalnya, ada juga onshore, itu nanti akan melalui gate. Kalau misalnya dalam satu area kayak contoh refinery unit, di suatu company, itu biasanya akan masuki beberapa pos gitu. Nah, beberapa pos itu bisa melakukan pengecekan secara bertahap, seperti itu bisa kita terapkan. Oke, selanjutnya juga yang sering terjadi di area energi, apakah itu oil and gas, apakah itu, chemical plant, apakah itu juga, mining, itu adalah kebiasaan driver, kendaraan seperti truk. Ini perlu kita monitoring karena seringkali mereka overspeeding. Jadi biasanya di area-area seperti pabrik atau misalnya di area refinery, nah ini seringkali mereka overspeeding walaupun dari HSE sudah melakukan, mmm apa namanya, himbauan. Apakah secara tertulis, apakah secara berkala, itu masih sering ditemukan gitu. Biasanya indikasinya itu, ngebut kemudian terjadi kecelakaan, misalnya remnya blong atau misalnya tiba-tiba nabrak tiang. Ini seringkali ditemukan seperti itu. Jadi, fungsi dari vehicle violation detection dari area industri itu sangat penting gitu. Jadi mulai dari solusi untuk overspeeding detection tentunya tadi dengan mendeteksi, kecepatan dengan menggunakan radar dan juga ANPR kamera kita bisa langsung tahu sehingga pada saat nanti kita menindak atau mengingatkan ya driver yang bersangkutan itu ada buktinya. Jadi nggak asal tuduh gitu. Kemudian juga illegal parking ini biasanya untuk pada saat melakukan proses docking. Jadi kalau misalnya ada di pabrik melakukan docking, nah ini melakukan antri yang cukup panjang karena malas antri di satu titik, mereka antri, parkir secara ilegal. Ini bisa kita deteksi juga gitu. Sehingga pada saat tadi poinnya, pada saat kita adanya melakukan tindakan atau mengingatkan, ini kita ada evidence-nya, seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada terkait drone defense. Nah, mungkin ini, masih jarang sekali ada di Indonesia, bahkan masih belum ada untuk saat ini. Karena ini memang sifatnya adalah military grade biasanya. Ini fungsinya adalah untuk melakukan jamming, drone-drone yang memasuki area-area, industrial, energi gitu. Karena biasanya seperti kalau di user-user kita ada pamflet besar sebelum masuk ke areanya bahwa drone dilarang terbang. Itu, biasanya menjadi perhatian serius ya dari tim HSE suatu area. Nah ini, ada juga solusi seperti ini. Tapi kalau misalnya memang ini solusi yang ini di Indonesia, memang terbilang baru karena tadi ya yang saya sampaikan ini adalah grade-nya adalah grade military sehingga jarang sekali dipakai. Oke, itu tadi terkait mulai dari keselamatan, monitoring proses, kemudian juga, meningkatkan keamanan pada suatu area. Nah, tentunya tadi keseluruhan itu akan ada, pemantauan terpusat ya. Jadi pengelolaan dan pemantauan terpusat dengan menggunakan
command center gitu. Nah, command center ini yang pertama kita ada video wall. Kalau misalnya yang existing banyak sekali yang masih menggunakan TV biasa. Di TV-TV kayak, mungkin LG atau Samsung yang existing, yang komersial ya grade-nya, itu dipasang sebagai pusat monitoring gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya biasanya karena nyala 24 jam per 7, kualitas dari panelnya, dari tampilannya itu akan ada defect, akan ada, penurunan kualitas gitu. Nah, berbeda dengan yang, video wall dari Hikvision, karena video wall dari Hikvision ini adalah sebuah industrial grade, display, ini akan sangat cocok jika diterapkan dengan menggunakan, maaf, akan cocok jika diterapkan untuk video wall, gitu yang nyala 24 jam per 7. Sehingga nanti pada saat nanti, secara ketahanannya, secara kualitas gambar yang akan lebih lama dibandingkan dengan komersial display yang biasa. Kemudian juga, dari sisi decoding-nya atau decoder-nya ini punya fungsi untuk auto adjust ya, auto adjust color atau auto correction. Jadi nanti pada saat ada, deviasi dari warna, ini akan bisa langsung otomatis di-adjust, seperti itu. Jadi nanti bisa kita bayangkan yang awalnya habit atau dari operasional monitoring yang banyak sekali monitor kita bisa reduce karena tadi perangkatnya sudah smart, sistemnya sudah canggih, punya fungsi pendeteksian yang akurat, maka sudah tidak diperlukan lagi pemantauan selama 24 jam per 7 untuk semua channel-nya. Biasanya dilakukannya secara sequencing atau bergantian. Misal dalam satu area ada 300 jenis kamera, ada beberapa sistem akses kontrol, ini bisa kita, pantau secara sequencing. Jadi misalnya hanya 10 atau 20 lokasi yang krusial, yang harus dipantau secara terus-menerus, sisanya bisa dilakukan secara bergantian, seperti itu. Nah, kemudian pada saat ada pop-up alarm, pada saat kita melihat dashboard monitoring-nya, itu sudah bisa kita pantau dengan, kita atur tampilannya sesuai dengan keperluan dan keinginan kita. Oke. Nah, ini kurang lebih contohnya pada saat melakukan pemantauan, tapi di gambar ini terlalu besar ya, karena memang biasanya untuk skala kota yang ini, tapi kalau untuk skala command center suatu area industri, cukup dengan, area yang minimal 5 kali 5 meter, itu sudah bisa dimanfaatkan dengan menggunakan LCD wall display atau LED wall display, seperti itu. Ini contoh dashboard-nya, jadi contoh monitoring-nya bisa kita dapatkan seperti ini, seperti summary bagaimana, berapa persen alarm yang telah kita handle, berapa jumlah event dalam kurun waktu 7 hari ke belakang, sebulan ke belakang, berapa status perangkat yang online dan juga offline, ini menjadi penting gitu. Karena, monitoring device atau health monitoring ini sangat seringkali, tidak dirasakan gitu. Biasanya dirasakan itu pada saat mereka ada, "Ini kok kamera tiba-tiba rusak, kok banyak yang rusak, harus sering ganti." Nah, pada saat kita, share ke mereka bahwa kita ada loh solusi untuk bisa, mendeteksi bahwa perangkat ini sudah offline atau dalam seminggu offline berapa kali. Nah, ini kita punya sistem yaitu health monitoring system yang bisa mendeteksi dan memberikan notifikasi pada saat terjadinya offline. Mereka biasanya akan sangat, "Oh, ada ya. Saya mau coba," gitu. Karena itu akan memudahkan mereka dalam melakukan analisa operasional. Apakah dari sisi jaringan, apakah dari sisi kelistrikan, apakah dari sisi memang asetnya atau perangkatnya itu sudah perlu diganti. Nah, ini bisa menjadi data tambahan, menjadi data yang lebih, rich, lebih kaya insight-nya sehingga akan pengambilan keputusannya akan lebih akurat, seperti itu. Kemudian kalau di area energi, nah karena area energi ini cukup luas rata-rata gitu, beda kalau di perkantoran karena mungkin tadi ada yang, area-area perkantoran juga ya. Kalau area perkantoran biasanya cukup, biasa jadi surveillance, biasanya menggunakan fungsi facial recognition atau multi attribute detection, nah itu bisa kita lakukan. Nah kalau di area-area yang luas, ini kita bisa menggunakan augmented reality visualization dengan menggunakan kamera panoramik 360. View-nya seperti ini, jadi kalau misalnya, mmm rekan-rekan pernah dengan menggunakan, apa namanya, Jarvis gitu ya, yang di Iron Man. Nah, mirip seperti itu, tapi masih belum secanggih itu ya. Ini arahnya memang visinya ke sana, tapi, masih belum secanggih itu. Tapi secara konsep, kita bisa melakukan operasional tanpa harus berpindah ke lokasi yang ke halaman yang lain, atau masih dalam view, live view yang aktualnya, seperti itu. Sehingga ini akan sangat memudahkan pada saat melakukan proses pemantauan area yang sangat luas. Seperti itu. Ini, salah satu value yang bisa kita
terapkan di area industri, energi. Oke, itu tadi keseluruhan untuk solusinya. Kalau yang sekarang kita akan masuk di penghujungnya, yaitu adalah produk-produk apa saja yang related dari solusi-solusi ini. Oke, yang pertama adalah explosion proof kamera. Di sini sudah banyak ya variasinya. Ada mulai dari PTZ positioning, ada yang PTZ biasa, speed zoom, kemudian ada yang bullet fix, ada yang varifokal, bahkan ada yang sekarang sudah support dengan AI. Jadi explosion proof kita sudah bukan hanya sebatas surveillance system, bukan hanya sebatas motion detection, tapi kita sudah ada fungsi AI-nya yang siap untuk bisa kita sesuaikan dengan keperluan. Kemudian juga ada jenis explosion proof thermal kamera, ada juga jenis explosion proof untuk gas leak detection, seperti itu. Secara umum explosion proof kamera kita sudah support dengan ATEX AECX, sesuai untuk diaplikasikan di zona 1 dan zona 2 area berbahaya, kemudian IP68, 316L, NEMA 4X, kemudian ada ketahanan terhadap listrik hingga 6.000 volt, dan juga yang penting di sini terkait um, kompresi video. Jadi H265, H265 Plus sudah support ya untuk diterapkan di sini. Hingga secara traffic network, secara penyimpanan video ini akan lebih efektif dan juga lebih efisien. Ini secara umum masih sama, dan yang poin kelima ini adalah terkait deep learning intelligence. Jadi sudah support ya beberapa jenis kamera explosion proof kita yang bisa kita terapkan untuk fungsi-fungsi AI. Oke, kemudian juga terkait thermal product, ini ada banyak juga, mulai dari yang bullet, black spectrum, ada yang kamera bullet biasa, ada yang untuk industrial thermography, sehingga ini nanti akan sangat cocok untuk diterapkan pada area-area berbahaya. Ini thermal product ini menjadi daya pikat kalau menurut saya, daya pikat tersendiri karena pada saat kita sampaikan ke user, maaf, pada saat kita sampaikan ke user, thermal ini banyak sekali kebutuhan yang bisa diterapkan, seperti misalnya monitoring conveyor belt, atau misalnya monitoring tangki, monitoring flare, monitoring genset. Ini banyak sekali bisa diterapkan di area-area industri yang awalnya mereka harus tadi mengirimkan orang satu persatu menggunakan handheld thermography. Nah, ini kita bisa pantau secara 24 jam per 7, lengkap dengan reportnya, dengan notifikasi real time-nya. Seperti itu. Kemudian ini adalah untuk video well display-nya, kita bisa menggunakan LED. Kalau ini adalah LED, kita juga ada yang LCD dengan variasi ketipisan bezel yang disesuaikan, mulai dari 3,5 mm, 1,8 mm, kemudian ada juga yang 0,8 mm. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhan. Kemudian tentunya di sini ada X Central Platform itu sendiri. Jadi X Central ini adalah sebuah, kalau bahasa umumnya adalah VMS atau Video Management System. Cuman karena kita di sini yang di-manage atau dikelola tidak hanya dengan CCTV, tidak hanya video, tapi kita juga ada akses kontrol, ada pengelolaan kendaraan, pengelolaan orang, analisa atribut. Nah, ini kita sebut adalah platform, seperti itu. Jadi, mmm sistem ini adalah sistem yang sifatnya modular, sehingga akan bisa di-expand atau bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya memang penerapan untuk migrasi atau transformasi dari sistem lama ke sistem yang baru, itu tidak bisa dalam satu waktu. Kita biasanya sangat merekomendasikan untuk melakukan designing atau bikin roadmap bersama dengan end user terkait pengembangan kira-kira bagaimana ke depannya area ini akan dikembangkan dengan solusi-solusi yang bisa kita bantu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini terkait AI, jadi kita juga di Q4 kemarin 2022 kita sudah rilis ada namanya AIoP atau Artificial Intelligence Open Platform. Dalam artian di sini kita bisa melakukan training dari sisi perangkat perangkat AI kita yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dari setiap industri. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Khususnya dalam industri energi biasanya adalah terkait HSE, terkait juga untuk melakukan monitoring seperti water level. Nah, ini bisa kita terapkan, bisa kita sesuaikan kira-kira seperti apa. Nanti kita akan lakukan training, kita lakukan machine learning, sehingga menghasilkan sebuah algoritma yang bisa kita impor ke perangkat seperti kamera ataupun NVR. Seperti itu. Oke, ini seperti
topologi umumnya, jadi seluruh perangkat ini akan di-manage dengan satu platform dari central, platform yang akan dimonitoring di workstation. Nah, Pak, kalau misalnya ada multiple site gimana? Gitu. Nah, multiple site bisa juga nanti kita bisa, perangkat-perangkat ini selama bisa terhubung ke, internet, kita ada protokol namanya iSUP yang memang sudah support untuk dilakukan, koneksi secara publik. Jadi, satu IP publik ditanam di, atau di NAT ya kalau bahasa jaringannya, kita translate-kan dari IP publik ke IP lokal yang ada di server, kemudian akan dihubungkan atau perangkat-perangkat di lokasi terhubung dengan menggunakan internet, seperti itu. Wah, berarti butuh bandwidth, Pak. Betul sekali, karena ini sifatnya sudah IP based, kita juga perlu mempertimbangkan terkait bandwidth. Biasanya ini akan menjadi bahan diskusi yang cukup menarik dengan user terkait kesiapan infrastrukturnya seperti apa. Tetapi secara solusi kita semua bisa kembangkan sesuai dengan kemampuan atau kondisi masing-masing dari user atau lokasi, mmm, industri energi tadi. Oke, kurang lebih itu terkait presentasi solusinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Q&A ya, atau mungkin bisa nanti diskusi lebih lanjut kalau memang ada project dengan tim, sales project kita, nanti akan kita bantu untuk sizing maupun diskusi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lisa.